Apalagi kalau menjelang senja atau malam hari, itu lebih kelihatan angker. Kalau orang yang biasa merasakan dan peka itu sudah melintas saja itu sudah tahu, oh, rumah ini hasil pesugihan, sudah tahu, sudah bisa merasakan. Lintang-lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri rumah hasil pesugihan. Nah, jadi rumah hasil pesugihan itu pun mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Pada zaman modern semacam ini, praktek pesugihan itu masih saja banyak yang menggunakan. Padahal praktek-praktek pesugihan semacam ini itu mempunyai dampak yang luar biasa untuk kehidupan orang tersebut, bahkan sampai ke anak cucunya. Nah, dampak yang saya maksud di sini adalah dampak-dampak yang negatif sebenarnya. Di samping memang ada syarat-syarat tertentu yang memakai tumbal, dan juga ada yang memang justru nanti bisa menghentikan ataupun memagari dan membatasi rezeki daripada anak keturunannya. Nah, ini efek yang kurang bagus untuk pesugihan. Di samping itu nanti ketika sudah meninggal, orang yang mengambil praktek pesugihan semacam ini, itu nanti arwahnya itu tidak akan bisa langsung kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi menjadi budak daripada jin itu sendiri yang menganut perjanjian atau yang membuat perjanjian dengan orang yang memakai pesugihan ini tadi. Nah, inilah dampaknya yang kurang bagus. Nah, hasil daripada pesugihan itu sendiri pun itu ketika dibuat untuk menjadi rumah itu juga mempunyai ciri-ciri khusus. Nah, ciri yang pertama rumah daripada hasil pesugihan adalah yang pertama itu kelihatan angker ataupun serem sekali. Meskipun itu mewah, dan biasanya memang sangat mewah dibandingkan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Tetapi yaitu tadi, di samping itu mewah, tetapi seram dan juga angker. Jadi ketika ada orang yang lewat saja itu sudah bisa merasakan ada hawa yang angker di situ. Apalagi kalau menjelang senja atau malam hari, itu lebih kelihatan angker. Kalau orang yang biasa merasakan dan peka itu sudah melintas saja itu sudah tahu, oh, rumah ini hasil pesugihan, sudah tahu, sudah bisa merasakan. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang nomor dua, biasanya itu ada kamar rahasia. Di dalam rumah tersebut itu ada kamar rahasia yang tidak boleh sembarang orang bisa masuk di situ. Bahkan anggota keluarga sendiri itu tidak boleh masuk ke kamar rahasia itu tadi, kecuali yang mengambil pesugihan. Nah, biasanya kamar rahasia ini tadi itu digunakan untuk acara-acara ritual tertentu. Jadi di situ biasanya untuk menyimpan ubo-rampe untuk proses ritual itu tadi, ritual pesugihan itu tadi. Jadi menggunakan kamar khusus. Nah, ini ciri yang nomor dua. Jadi di kamar khusus itu tadi, itu biasanya ada ubo-rampe tertentu di situ untuk menyimpan ubo-rampe untuk ritual pesugihannya. Kemudian
ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 3 adalah biasanya itu sering terjadi penampakan-penampakan di rumah tersebut. Kalau dari luar, itu biasanya kalau malam, itu banyak makhluk-makhluk yang sering keluar masuk rumah tersebut. Dan ini adalah makhluk yang aneh. Kadang-kadang bisa berupa hewan, ataupun juga berupa manusia. Tetapi tidak sewajarnya. Mungkin hewan kucing gedenya sebesar sapi semacam itu masuk kalau malam, atau mungkin ada orang tinggi besar sering masuk di situ. Dan ada orang cantik pakai kebaya masuk situ, ada orang yang cantik pakai mahkota masuk situ. Lah ini kejadian-kejadian aneh. Ini terjadi penampakan-penampakan yang aneh itu tadi di rumah tersebut. Ini merupakan ciri kalau rumah tersebut adalah hasil daripada pesugihan. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 4 adalah biasanya di rumah tersebut itu ada patung-patung tertentu. Nah, patung ini yang saya maksud, ini adalah patung sebagai simbol daripada dia mengambil pesugihannya tadi apa. Seumpama ngambil pesugihan Nyi Blorong, ya patung biasanya yang ada di rumah tersebut itu patung ular biasanya dengan mahkotanya. Nah, semacam itu. Jadi ini sesuai dengan dia mengambil pesugihan apa itu tadi. Nah, patung ini biasanya ditempatkan itu bisa di atap rumah. Nah, di atap rumahnya atau bagian depan itu juga bisa. Kemudian ada yang ditaruh ada kolamnya, biasanya di depan rumahnya itu ada kolam khusus dan di tengahnya itu ada patungnya semacam itu. Tapi ini juga masih harus diteliti lagi. Karena apa? Karena orang tidak mengambil pesugihan pun ada yang memang menggunakan patung semacam ini. Nah, tetapi ini bisa dilihat antara atap rumah, kemudian patung yang di dalam kolam, kemudian patung yang ada di sekitarnya sebagai simbol itu tadi. Itu yang nomor 4. Jadi ada patung itu tadi. Nah, ada patung-patung tertentu. Dan biasanya memang patung ini tadi itu digunakan sebagai tempat atau wadah daripada jin. Jadi tempatnya di situ. Itu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah sering terdengar suara-suara aneh di dalam rumah tersebut. Ini terutama kalau malam hari. Jadi kalau orang tetangganya itu biasanya juga dengar itu ada suara-suara aneh di situ. Ya, seperti suara-suara dari dunia lain. Ada mungkin suara-suara binatang yang aneh, atau kadang-kadang ada suara anak kecil karo tuyul ya. Ada yang ketawa-ketawa semacam itu. Jadi tergantung mengambil pesugihannya apa. Nah, itu biasanya terdengar suara-suara yang aneh itu tadi. Kemudian ciri yang selanjutnya itu biasanya itu ada bau-bauan. Jadi ini masalah wangi-wangian. Dan wangi-wangian atau bau-bauan ini adalah bau yang khas dan bau yang sangat menyengat. Biasanya bisa berupa minyak-minyak ataupun bunga-bunga tertentu. Dan ini biasanya malam Jumat itu sering itu kelihatan sekali, itu baunya itu akan tercium sekali malam Jumat biasanya. Karena rata-rata itu ritualnya pas malam Jumat. Jadi bau wangi-wangian, entah itu bau dupa, kemenyan, ataupun bau kembang-kembang melati semacam itu. Itu ciri yang selanjutnya. Kemudian ada ciri lagi kalau rumah tersebut adalah hasil pesugihan, adalah biasanya di sudut-sudut rumahnya itu kan tadi ada patung-patung nih. Jadi di sudut-sudut rumahnya itu tadi juga ada ubur-rampe tertentu. Kadang-kadang entah itu kembang telon atau apa di sudut-sudut rumah. Ini biasanya yang agak di dalam ya, biasanya kan ada pagar. Jadi supaya tidak kelihatan dari luar. Itu.
Jadi ada ubur-rampe itu tadi di sudut-sudut rumahnya, biasanya itu. Kemudian ciri yang selanjutnya, ini biasanya di rumah tersebut itu ada kaca, jadi kaca besar, tetapi sering ditutup dengan kain hitam. Jadi untuk hari-hari biasa itu ditutup dengan kain hitam, itu kaca besarnya itu. Tetapi nanti ketika orang tersebut itu melakukan ritual, maka itu akan dibuka dan nanti jinnya akan biasanya itu dari dunia gaibnya akan lewatnya situ. Nah, kok semacam portalnya itu sebenarnya. Jadi mempunyai kaca besar yang biasa ditutup dengan kain hitam dan jarang dibuka kalau tidak melakukan ritual tertentu. Jadi itu tadi ada beberapa ciri, ada 8 ciri ya, ada 8 ciri rumah hasil daripada pesugihan. Tetapi itu tadi yang saya bahas ini tadi, yang penting panjenengan setelah mengetahui ciri-ciri semacam ini, jangan langsung suudon. Artinya begini, tetap panjenengan mensikapinya dengan bijaksana. Jangan sampai nanti akhirnya menjadikan sebuah fitnah. Nah, cukup panjenengan mengerti saja dan panjenengan waspada begitu saja. Nah, sebagai bahan pengetahuan panjenengan cukup tahulah intinya ya. Nah, jadi jangan sampai nanti menjadikan panjenengan malah menjadikan suudon atau bahkan di hati panjenengan merasa tidak enak. Tetap panjenengan harus mensikapinya dengan cara yang bijaksana. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai ciri-ciri rumah hasil daripada pesugihan. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur mungkin juga pernah menemui ciri-ciri rumah semacam ini di tetangga-tetangga panjenengan, monggo silakan berbagi pengalaman saja dengan sedulur-sedulur yang lain di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi